Ahmad dari tim jurnalis muda Shiradikara. KSN atau Kompetisi Sains Nasional adalah kompetisi tahunan dalam bidang sains bagi siswa-siswi SD, SMP, SMA sederajat di seluruh Indonesia. Di tingkat SMA, mata pelajaran yang diperlombakan antara lain ekonomi, informatika, biologi, matematika, astronomi, geografi, kebumian, fisika, dan kimia. Berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2022 kemarin, SMAK Shiradikara berhasil mendapatkan predikat juara umum di tingkat kabupaten. Ada sebanyak 15 siswa-siswi SMAK Shiradikara yang berhasil lolos ke tingkat provinsi dan melanjutkan pertempuran dengan siswa-siswi dari kabupaten lain. Nah, kali ini kami akan mewawancarai siswa-siswi SMAK Shiradikara yang berhasil lolos ke tingkat provinsi. Penasaran? Yuk simak liputan kita kali ini. Selamat siang kakak, bisa tolong perkenalkan nama kakak? Nama saya Joseph Vetolog dari 11 MIPA 1. Kakak mengikuti KSN dalam bidang apa? Saya mengikuti KSN dalam bidang kebumian. Berapa lama kakak mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti KSN? Kurang lebih 3 bulan, dihitung dari bulan Februari, Maret sampai April, itu waktu kira-kiranya 3 bulan. Bagaimana gambaran bimbingan yang selama ini kakak mereka lakukan? Untuk saya sendiri, guru pembimbing saya itu Pak Amros, dan Pak memberikan materi itu secara bertahap, sehingga semua materi dapat disampaikan dengan baik. Jadi tidak secara langsung ke bagian yang spesifik, tapi dari bagian yang umum dulu, sehingga kami pun dapat mengikuti materi KSN dengan lebih baik. Selama proses bimbingan, apakah ada kendala yang kakak mereka alami, baik itu dari segi materi, waktu, ataupun bentuk bimbingannya? Ada 2 kendala, yaitu tenaga dan waktu. Karena jujur, bimbingan KSN ini bertepatan dengan ujian KIR dan banyak kegiatan dari sekolah, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk waktu bimbingan itu pun sangat sedikit. Dan juga diukur dari tenaga, karena mengingat bimbingannya itu berlaku pada sore hari, di mana kami punya tenaga sudah habis untuk sekolah di siangnya. Itu 2 kendalanya. Apakah ada perbedaan antara soal-soal olimpiade beberapa tahun ke belakang dengan soal olimpiade yang kakak mereka kerjakan tahun ini? Kalau ada, bisa jelaskan bagaimana perbedaannya? Ada, tapi di bagian materi. Karena 2 tahun, yaitu tahun 2020 dan 2019, itu lebih membahas mengenai materi tentang langit dan air. Tapi pas di tahun 2022, itu lebih membahas mengenai tentang permukaan dan lapisan. Itu perbedaannya. Dengan meraih kesempatan untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya, pesan apa yang kakak mereka mau sampaikan kepada peserta KSN tahun depan? Mungkin lebih serius aja, karena jujur saya merasa bahwa bisa lebih dalam KSN yang sebelumnya ini, hanya karena waktu dan juga saya sendiri yang memang kayak tidak bisa atur waktu, sehingga tidak bisa maksimal dalam KSN kali ini. Sehingga untuk kalian lebih serius dan jangan bercanda soal KSN ini. Oke, terima kasih atas waktunya kakak. Terima kasih. Selamat siang kakak, silakan perkenalkan nama kakak. Selamat siang Adi, perkenalkan nama saya Arsenius Madu Juliano Wiki dari kelas 11 MIPA 4. Kakak mengikuti KSN dalam bidang apa? Saya mengikuti KSN dalam bidang informatika atau komputer. Berapa lama kakak mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti KSN? Untuk persiapannya kami melakukan bimbingan dari bulan Januari sampai bulan Mei pada saat KSN. Jadi kira-kira 3 atau 4 bulan. Bagaimana gambaran bimbingan yang selama ini kakak mereka lakukan? Untuk bimbingan, kami selama ini bimbingannya di lab komputer bersama Ibu Yeni Jo. Untuk gambaran prosesnya, kami diminta Ibu Yeni untuk mempelajari materi-materi yang sudah dikirim oleh Ibu Yeni dan mempelajari juga soal-soal yang keluar dalam KSN tahun lalu dan untuk tahun-tahun sebelumnya. Selama proses bimbingan, apakah ada kendala yang kakak mereka alami, baik itu dari segi materi, waktu, ataupun bentuk bimbingannya? Kalau kendala pasti ada. Yang pertama, untuk materinya yang lumayan sulit kami mengerti. Kami dipertemukan dengan banyak jenis materi yang baru saja kami dapatkan ketika mengikuti bimbingan KSN. Jadi kami kesulitan memahami materi-materi tersebut.
kendala kedua yaitu kami tidak bisa ditemani oleh Ibu Yeni terus-menerus dikarenakan Ibu Yeni itu orangnya sibuk. Banyak hal yang harus dikerjakan oleh Ibu Yeni. Jadi selama bimbingan kami lebih banyak belajar mandiri daripada dibimbing oleh Ibu Yeni. Apakah ada perbedaan antara soal-soal yang selama bimbingan kakak mereka pelajari dengan soal yang dikerjakan saat Olimpiade? Kalau ada bisa jelaskan bagaimana perbedaannya? Kalau perbedaannya pasti ada. Kalau untuk bidang informatika sendiri, selama yang kami pelajari soal-soalnya itu dari tahun ke tahun, soalnya itu berbeda-beda. Tidak ada jenis soal yang sama atau materi yang sama, tiap tahun itu berbeda-beda. Jadi kami banyak mengerjakan latihan soal untuk menambah wawasan kami, untuk menambah kemampuan analisis kami, karena di bidang informatika itu untuk KSN kebanyakan keluar itu soal-soal yang berkaitan dengan logika, analisis, dan juga pemrograman. Jadi kami harus banyak latihan soal agar ketika mengerjakan soal kami tidak bingung lagi kalau ada soal yang beda. Dengan meraih kesempatan untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya, pesan apa yang kakak mereka mau sampaikan kepada peserta KSN tahun depan? Jadi untuk adik-adik yang akan mengikuti KSN tahun depan, pesan dari saya adalah belajar yang giat, jangan lupa berdoa, dan juga banyak latihan soal, dan harus yakin kalau kalian bisa, karena dari sekian banyak siswa SMK Suradikara, kalian dipilih untuk mengikuti KSN. Itu berarti kalian memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh siswa-siswa lain. Jadi kalian harus memanfaatkan kesempatan ini dan bisa membanggakan nama baik Suradikara. Oke, terima kasih banyak kakak atas waktunya. Sama-sama. Selamat siang, silakan perkenalkan nama kakak. Perkenalkan, nama saya Thomas Alveno Roirae. Saya berasal dari kelas 11 IPS 4 dan saya bersekolah di SMA Suradikara. Kakak KSN dari bidang apa? Kalau saya dari bidang ekonomi. Kakak mengikuti KSN ini, yang lolos itu kakak dengan siapa? Yang lolos itu saya dan kalau ada anak kelas 10 namanya Tasya Lumi. Berapa lama kakak mempersiapkan diri untuk mengikuti KSN? Untuk KSN ini kurang lebih persiapan kami itu kira-kira 3 bulan. Bagaimana gambaran bimbingan yang selama ini kakak mereka lakukan? Bimbingan yang kami lakukan dalam akan menghadapi KSN ini, contohnya kami membahas soal-soal yang berasal dari KSN tahun lalu, dari tahun 2018 hingga tahun 2021 kemarin. Juga kami mengerjakan beberapa soal-soal yang diberikan oleh guru pembimbing dan kami membahasnya bersama jika ada beberapa soal yang belum dipahami. Selama proses pembimbingan, apakah ada kendala yang kakak mereka alami, baik itu dari segi materi, waktu maupun bimbingannya? Kalau bicara kendala itu pasti ada. Beberapa kendala mungkin waktu, karena ada beberapa anak yang pada saat akan mengikuti bimbingan itu ada yang izin atau sakit. Dan kalau dari segi materi sepertinya tidak ada kendala karena pembawaan guru pembimbing sudah cukup jelas untuk kami. Apakah ada perbedaan antara soal-soal yang selama bimbingan kakak mereka pelajari dengan soal yang dikerjakan saat Olimpiade? Kalau bisa, jelaskan bagaimana perbedaannya. Kalau untuk soal sendiri tentu ada perbedaan. Misalnya saja pada tahun 2021 kemarin lebih banyak soal yang berbentuk cakarannya daripada tahun ini. Dan tahun ini sendiri lebih banyak menggunakan soal yang berbahasa Inggris, sedangkan tahun kemarin hanya beberapa soal yang menggunakan bahasa Inggris. Dan ada juga beberapa model soal yang berbeda, misalnya kalau yang kemarin tuh lebih banyak soal yang keluar tentang bank, fungsi pasar, dan jenis-jenis pasar. Kalau tahun ini sudah sedikit berkurang, ditambah lagi
dengan adanya materi-materi baru yang diujikan pada saat KSN. Dengan meraih kesempatan untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya, pesan apa yang kakak mereka mau sampaikan kepada peserta KSN tahun depan? Ya, untuk adik-adik peserta KSN tahun depan, jangan takut dan jangan ragu untuk mengikuti KSN ini, karena kalian dipilih karena kalian itu ada potensi dalam diri kalian. Jadi pesan saya untuk adik-adik yang akan mengikuti KSN tahun depan, jangan pernah malas untuk belajar, dan semoga bisa membawa nama Suradikara hingga ke jenjang internasional. Selamat siang, perkenalkan nama kalian dulu. Nama saya Asol Farisa Cepiando Ricardo Laiskodat dari kelas 11 IPA 4. Nama saya Ambrosius Alexandro Dias dari kelas 10 IPA 1. Kalian mengikuti KSN dari bidang apa nih? Astronomi. Berapa lama kalian mempersiapkan diri untuk mengikuti KSN? Kalau untuk persiapan KSN itu mulai dari Februari, jadi sekitar 3 bulan sampai Mei. Bagaimana gambaran bimbingan yang selama ini kalian lakukan? Jadi gambaran bimbingannya itu 2 bulan pertama kita membahas soal dan mencoba untuk mengerjakan soal-soal yang sejenis dengan soal yang sudah dibahas itu. Dan untuk 2 minggu terakhir sebelum perlombaan, kita menonton video guna untuk mengingat materi apa yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Selama proses bimbingan, apakah ada kendala yang kalian alami? Baik itu dari segi materi, waktu, ataupun bentuk bimbingannya. Kalau untuk kendala sendiri, untuk astronomi kan bidangnya luas. Astronomi itu untuk dia punya olimpiade, dia tidak punya kisi-kisi yang pasti soalnya tuh keluarnya apa. Jadi bisa saja tahun ini soalnya tentang bintang, tahun depan nanti keluarnya tentang teleskop. Jadi kami harus belajar dari awal sampai akhir keseluruhan materi astronomi. Tapi untuk waktunya sendiri kami tidak punya waktu yang cukup. Jadi mungkin kendalanya lebih di waktu. Apakah ada perbedaan antara soal-soal yang selama bimbingan kalian pelajari dengan soal yang selama kalian kerjakan saat olimpiade? Kalau ada, kalian jelaskan bagaimana perbedaannya. Ya, tentu saja ada, karena yang seperti kita ketahui, materi astronomi tersebut sangat luas. Jadi mungkin saja tahun-tahun kemarin seperti tahun 2021 soalnya tentang bintang, rasi bintang, dan soal-soal materi astronomi yang lain. Tapi untuk tahun ini soalnya lebih variasi tentang perhitungan, teleskop, magnitud bintang, dan sejenisnya. Dengan meraih kesempatan untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya, pesan apa yang kalian mau sampaikan kepada peserta KSN tahun depan? Jadi saya dulu ya. Untuk pesannya, karena tahun lalu saya sempat gagal. Untuk pesannya, kalau sudah dipercayakan untuk mengikuti KSN, itu jangan dianggap beban. Belajarnya tuh enjoy saja, jangan anggap ini kayak beban. Dan juga jangan terlalu belajar yang sangat keras supaya tidak hilang juga materinya. Jadi Untuk saya pesannya itu tetap semangat, jangan menyerah sebelum kita mencoba. Itu saja. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang kakak, silakan perkenalkan nama kakak. Perkenalkan, nama saya Luciano Cesar Budi Prasetyo dari kelas 11 IPA 2. Kakak mengikuti KSN dalam bidang apa? Saya mengikuti KSN 2022 dalam bidang matematika. Untuk bidang matematika, siapa-siapa saja yang lolos ke tahap selanjutnya? Di bidang matematika, dari 5 orang yang mengikuti, hanya saya sendiri yang lolos. Berapa lama kakak mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti KSN? Bagi saya sendiri, saya mempersiapkan diri selama 3 bulan. Bagaimana gambaran bimbingan yang kakak mereka selama ini lakukan? Bimbingan yang selama ini kami lakukan tidak berjalan dengan apa yang diharapkan dari Ibu Justin. Karena Ibu Justin sendiri harus membimbing kembali teman kami Jesslyn untuk mengikuti perlombaan yang dia ikuti. Selama proses bimbingan, apakah ada yang kendala yang kakak mereka alami? Baik itu dari segi materi, waktu, ataupun bentuk bimbingannya. Untuk kendalanya hanya dari segi waktu, karena untuk tenaganya saya sangat mempersiapkan, tetapi waktu yang diluangkan dari guru pembimbing sangat tidak maksimal. Bisa dibilang maksimal, tetapi saya tidak merasakan sedikit adanya bimbingan yang baik.
Apakah ada perbedaan antara soal-soal Olimpiade beberapa tahun baru ke belakang dengan soal Olimpiade yang kakak mereka kerjakan tahun ini? Kalau ada, bisa jelaskan bagaimana perbedaannya? Untuk perbedaannya ada. Perbedaannya itu terdapat hanya pada materi-materi teorema. Karena itu tiap tahunnya sangat berbeda. Dengan meraih kesempatan untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya, pesan apa yang kakak mereka mau sampaikan kepada peserta KSN tahun depan? Baik, peserta KSN tahun depan, yang saya harapkan intinya jangan pernah benci dengan matematika. Karena KSN ini sangat sulit. Jika dibandingkan dengan yang lain, semuanya itu berbeda-beda dan matematika itu sangat beda jauh dari yang lain. Dibutuhkan waktu yang sangat banyak untuk mempelajarinya. Jadi tidak bisa dipelajarinya secara singkat saja. Terima kasih kakak atas waktunya. Selamat siang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Aloysia Sonia Tiradom, biasa dipanggil Sonia dari kelas 11 MIPA 4. Saya mengikuti bidang KSN mata pelajaran biologi. Oke Sonia, berapa lama Sonia mempersiapkan diri untuk mengikuti KSNK? Saya mempersiapkan diri untuk mengikuti KSNK kurang lebih sekitar 3 bulan. Nah, selanjutnya, bagaimana gambaran bimbingan yang selama ini Sonia lakukan? Jadi untuk bulan-bulan pertama, karena kasus corona masih meningkat, jadi kami melakukan bimbingan secara online. Tapi karena sekarang kasus corona sudah mulai menurun, kami bisa melakukan bimbingan secara tatap muka di sekolah. Selama proses bimbingan, apakah ada kendala yang Sonia alami? Baik itu dari segi materi, waktu, ataupun bentuk bimbingannya? Jadi, kalau dari segi materi yang diuji pada KSN itu kan dari materi kelas 10, 11, dan 12. Jadi saya merasa kesulitan untuk mempelajari materi-materi tersebut. Nah, kalau dari segi waktu, jadi saya merasa kesulitan dalam membagi waktu. Karena saya ini kan harus belajar bukan hanya mata pelajaran biologi, tapi saya juga harus bisa membagi waktu untuk mempelajari mata pelajaran lainnya. Kalau dari segi bentuk bimbingan, jadi untuk awal-awal karena kasus corona masih meningkat, jadi kami melakukan bimbingan secara online. Jadi menurut saya itu kurang efektif, tapi karena sekarang kasus corona sudah mulai menurun, jadi kami bisa melakukan bimbingan secara lebih efektif, yaitu di sekolah. Apakah ada perbedaan antara soal yang selama ini Sonia pelajari dengan soal yang dikerjakan saat Olimpiade? Kalau ada, bisa Sonia jelaskan bagaimana perbedaannya? Jadi kalau soal-soal yang saya pelajari itu tuh saya cuma pelajari tentang dia punya bagian pengertian atau secara umum, gambaran secara dasar. Tapi kalau pada soal KSN itu, dia punya soal itu diubah dalam soal analisis. Atau soalnya itu bisa saja berkaitan dengan soal kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkan kita tuh harus mengerti dia punya mata pelajaran atau materinya. Bukan hanya sekedar menghafal agar bisa menjawab dari soal analisis tersebut. Dan yang terakhir, dengan meraih kesempatan untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya, pesan apa yang Sonia mau sampaikan kepada peserta KSNK tahun depan? Yang pertama, tetap fokus. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, semangat. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa. Halo semua, perkenalkan nama saya Josephine Florentin Pristadajo. Saya Alberto Yuani Totakapayong. Dan teman kami yang tidak dapat berkesempatan untuk hadir, Ignatius Jonathan Descartes Fritzi. Kami adalah peserta KSN Fisika tingkat Kabupaten ND yang lolos ke tingkat provinsi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Berapa lama nih kira-kira waktu yang dipersiapkan untuk mengikuti KSN? Untuk rentan waktu untuk persiapan KSN tersendiri itu kurang lebih 3 bulan dari Maret, April, sama Mei. Tapi lebih intens dalam persiapan diri kita itu 2 minggu terakhir sebelum lomba. Yang kedua, bagaimana nih gambaran bimbingan selama ini? Untuk bimbingan, kami mempelajari soal-soal KSNK Fisika tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, kami juga mempelajari materi dari buku-buku yang diberikan oleh pembimbing kami, Pak Mansi. Selain itu, kami juga mempelajari lewat sumber-sumber di YouTube, yaitu dengan menonton video pembelajaran dan pembahasan dari soal KSN. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Selama proses bimbingan, apakah ada kendala yang dialami, baik itu dari segi materi maupun bentuk bimbingannya? Menurut saya pribadi, dari segi waktu. Karena saya pribadi agak sulit untuk dapat membagi waktu untuk
mengerjakan soal yang diberikan dari guru mata pelajaran, dan persiapkan diri untuk lomba KSN ini. Selain itu, dari materi yang akan dilombakan, materi fisika sendiri cukup luas dan kompleks, sehingga perlu waktu lebih supaya kami dapat mempersiapkan diri dengan baik. Namun sayangnya waktu yang disediakan untuk bimbingan kami hanya 3 bulan. Apakah ada perbedaan antara soal-soal Olimpiade tahun lalu dengan soal Olimpiade yang kalian kerjakan tahun ini? Kalau ada, bisa jelaskan bagaimana perbedaannya? Untuk KSNK Fisika sendiri, ada beberapa perbedaan mulai dari bentuk soal dan penilaiannya. Beberapa tahun sebelumnya, KSNK dijalankan secara offline, sehingga kami hanya diberikan soal 5-6 nomor dan dijawab dengan bentuk uraian panjang. Sedangkan untuk tahun ini dan tahun lalu yang dijalankan secara online, kami diberikan soal sebanyak 40 nomor dan dijawab dengan isian singkat. Dengan meraih kesempatan untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya, pesan apa nih yang mau disampaikan kepada peserta KSN tahun depan? Pesan dari kami kepada peserta KSN tahun depan, mungkin dapat lebih banyak mencari sumber-sumber dan mempelajari sumber-sumber untuk KSN nanti. So, fighting guys! Tidak terasa kita sudah di akhir wawancara nih teman-teman. Saya Ibi Rahmati Ahmad dan tim JMS yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Salam pencipta pahlawan utama.